Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Sebelum kita lanjut berdialog, kita dengarkan dulu statement atau pernyataan dari Ruli Panggabean, kuasa hukum terpidana. Saksi Dede Riswanto mengaku melihat para pemohon PK melempari korban Muhammad Rizky Rudiana bin Lisdiana dan korban Vina Dewi Arsita, kemudian melakukan pengejaran dan memepet kendaraan yang dikendarai oleh korban. Keterangan saksi Dede Riswanto tersebut tidak benar, karena sesungguhnya saksi Dede Riswanto tidak pernah melihat peristiwa yang diterangkan tersebut. Alasan saksi Dede Riswanto menerangkan hal tersebut karena diminta oleh saksi Aep dan saksi Rudiana. Saksi merasa berdosa karena akibat kebohongannya telah menyebabkan para pemohon dan terpidana lainnya masuk penjara atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kemudian saksi pernah mendapatkan panggilan untuk hadir di persidangan, tetapi ketika ditanyakan kepada saksi Rudiana, maka disebutkan tidak usah datang atau tidak usah dihadiri. Oke, itu adalah saat memori PK 6 terpidana kemarin. Bu Elsa, lagi-lagi nama Ibtu Rudiana disebut-sebut. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kemudian Ibtu Rudiana disebutkan mengarahkan pengakuan atau kesaksian dari beberapa saksi, yakni Ade dan juga Dede. Apa yang ingin Anda sampaikan soal ini? Saya sudah menjawab ya pernyataan dari Bapak Reza bahwa kepolisian yaitu Barreskrim sangat konsentrasi terhadap masalah ini. Pada tahap pertama sudah turun tangan Irwasum, Kompolnas, Propam, Komnas HAM dan semuanya memeriksa termasuk Ibtu Rudiana. Dan telah diumumkan keputusan oleh Propam bahwa klien saya tidak terlibat di dalam tidak menyalahi prosedur dan tidak terlibat dalam hal ini. Karena kan memang dia hanya pengamanan hanya palingan 30 menit, kemudian dia dibuat laporan dan semuanya kan diserahkan, ada serah terima penyerahan kepada Kasat Serse Polres Cirebon Kota. Udah kan Kasat Serse itu pangkatnya lebih tinggi dari Ibtu. Ini sekarang Ibtu. Pada saat itu dia Aibtu, pembantu penyidik. Jadi nggak pernah tank gitu loh untuk Kasat Serse. Kemudian tanggal 2 ada peristiwa yang menghebohkan, ada berantem itu si 8 terpidana itu babak belur. Langsung Polda Jabar menarik itu supaya jangan sampai disalahgunakan seolah ada konflik interest. Jadi tanggal 3 ada pemindahan kan, tahanan, berkas perkara semuanya. Pindah ke Polda, dirnya itu kan pangkatnya kombes, alangkah tingginya. Ini aib tuh for nothing ya, nggak bisa cawe-cawe. Karena itu selalu yang orang kecil ini terus dituduh. Jadi saya sangat keberatan, karena dia cuma berapa menit, 30 menit. Tiba-tiba dia, karena dia orang kecil, karena yang orang gede nggak berani mereka ini menuduh. Oke, Bu Elsa, kalau kemudian ada anggapan soal Polri yang cenderung menutup diri soal kasus ini. Itu pendapat orang, tapi yang jelas dari yang pertama sudah ada pemeriksaan tadi saya jelaskan, dan yang kedua ini kira-kira sebulan yang lalu ya kalau nggak salah, Bapak Kapolri sendiri yang saya ketahui itu turun tangan, termasuk Densus, termasuk semualah turun tangan melakukan penyelidikan ini, termasuk diperiksakan terpidana Kapolri dulu, dirnya Kapolda yang dulu, semua diperiksa tuntas. Dan hasilnya tentu tidak secara detail saya tahu, tapi mereka meyakinkan memang ini pembunuhan. Dan saya tidak tahu apalagi yang mereka tetapkan kan internal. Saya juga cuman tahu bahwa itu memang mereka menindaklanjuti mengejar saksi-saksi yang dulu lalai untuk tidak diperiksa. Dan saya sudah mendapatkan beberapa saksi lagi yang memperkuat, yang melihat langsung pemindahan korban yang
dari tempat itu dipindahkan ke flyover. Yang mana Berapa saksi? ada 2 saksi. Ada 2 saksi. Oke, Iya. apa upaya selanjutnya kalau Ya gitu? itu nanti kita amankan. Dan tidak perlu orang lain tahu, nanti itu akan kita buka. Dan itu saya juga yang turun tangan sendiri Oke. ya. Kemudian yang melihat 2 terpidana ini yang minta tolong ke suatu rumah di mana bajunya semua penuh darah. Oke, sampai di Dan situ dulu. banyak lagi yang saya tidak perlu, tetapi karena itu janganlah jangan selalu mengecil-kecilkan klien saya, menuduh-nuduh klien saya. Itu udah proses hukumnya kan sudah dari penyidikan Polda Jabar, kemudian kejaksaan, dan kemudian sampai ke pengadilan, dan juga kan waktu tanggal 1 September itu kan didampingin oleh tantenya, tantenya orang ada foto-fotonya kalau nggak salah omnya. Dan kemudian yang saya ingatkan Bu Titin, itu ada formulir B4 tulisan tangan dari Saka Tatal yang mengakui menyesal telah memukul 1 kali almarhum Eki, dan ibu ikut tanda tangan. Itu tolong diakui. Kan itu di kejaksaan, bukan di Polda. Apakah pada waktu itu Saka Tatal dipukul untuk menulis tangannya itu, pengakuan itu? Saya berikan kesempatan kepada Bu Titin untuk menjawab itu. Silakan Bu Titin. Itu juga disiksa itu. Bu Titin? Ya, ya Mbak, kalau masalah 2016, mau orang suruh nulis apa, Saka Tatal waktu itu masih kecil. Sekarang yang lebih dahsyatnya lagi di 2024, Sudirman itu juga sama nulis, sama mengakui 2024 loh setelah viral. Apa kabar di 2016 yang mereka betul-betul dalam kondisi penganiayaan yang luar biasa. Apapun yang ditulis, karena saya juga sudah komunikasi dengan yang dewasa, mereka juga betul-betul dalam kondisi yang sangat ketakutan, sangat tertekan. Dalam kondisi yang sudah babak belur, berdarah-darah, muka hampir tidak kelihatan. Itu yang disampaikan. Sekarang di 2024, Sudirman di 2024 yang sudah begitu viral juga dipaksa tidak mau bertemu dengan keluarga, mengakui dia ikut memukul. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya hayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. 2016 itu semua ketakutan, Bu. Semua ketakutan. Kalau ngomong nggak usah, Pak. Oke. Saya kalau ngomong tuh jangan pakai pribadi ya. Tidak ada yang menyerang pribadi Bu Elsa. Tidak ada menyerang pribadi. Tidak ada yang menyerang pribadi Bu Elsa. Bilang pusing lah, sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Baik. Mulut nggak dijaga. Baik, Bu Titi nampaknya juga sudah menerima apa yang disampaikan oleh Bu Elsa. Saya ingin ke Mas Reza. Mas Reza, iya. Apakah seberat itu posisi Ibtu Rudiana saat ini? Saya menyimak dengan seksama apa yang tadi disampaikan oleh Bu Elsa. Namun dengan segala hormat, Bu Elsa bukan bagian dari Mabes Polri. Beliau bukan bagian dari Bareskrim, bukan pula dari Divisi Humas. Alhasil, saya tetap memilih untuk menunggu informasi resmi dari Mabes Polri, fair. Jadi saya tidak bisa a priori menolak ataupun a priori menerima apa yang disampaikan Bu Elsa, karena memang beliau tidak berada pada posisi untuk, betul kan ya Bu? Ibu tidak dalam atas nama Polri kan? Bukan memberikan informasi, betul, terserah mau terima atau tidak. Nah, kalau saya memilih untuk tetap menunggu informasi dari Mabes Polri, itu yang menurut saya akan sekali lagi menyelesaikan polemik ini. Saya cuma memberikan apakah terjadi pidana atau tidak, ataukah terjadi pelanggaran etik atau tidak. Karena misalnya begini, adalah Bu Elsa yang mengklaim Mabes Polri sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa ini pembunuhan. Ada kabar burung yang saya terima yang mengatakan justru Mabes Polri mengatakan tidak ada perbuatan pidana di balik meninggalnya kedua almarhum dan almarhumah. Dan ada pelanggaran etik. Nah, saya mau pilih yang mana? Saya memilih untuk menantikan ada informasi resmi dari Mabes Polri. Boleh saya tahu sumbernya dari mana, Mas Reza? Namanya kabar burung. Tidak terlalu penting juga untuk kita berbincangkan siapa itu. Apakah Ordal ataukah siapa? Yang jelas kita hanya bisa menunggu kapan Mabes Polri konsekuen
melaksanakan perintah Kapolri transparan. Saya bicara transparansi bukan berarti bahwa seluruh informasi 100% harus disampaikan oleh Polri kepada publik. Tidak. Iya, internal. Kita juga paham mana informasi untuk kepentingan penyidikan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tadi saya berspekulasi ya, firasat saya mengatakan karena kerja tim sus sudah selesai, simpulan sudah mereka capai, maka segera mungkinlah sampaikan kepada publik tentang temuan tersebut. Ada atau tidak pidana di balik kematian Eki dan Tina, ada atau tidak pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan para penyidik lainnya. Oke. PK kemudian sedang berjalan, Saka Tatal, kita masih menunggu keputusan dari MA. Kemudian PK terpidana sidangnya masih akan terus berlanjut. Apa kemudian implikasinya ketika PK ini kemudian dikabulkan oleh hakim? Oh, ya sudah jelas kalau PK dikabulkan oleh hakim, simpulan kita tentang peristiwa Cirebon berbalik 180 derajat. No case, tidak ada persoalan pidana. Benar bahwa hasil otopsi mengatakan bahwa kedua korban meninggal sebagai, maaf, kematian tidak wajar. Tapi ternyata kematian tidak wajarnya bukan merupakan akibat perbuatan pidana. Dan sebaliknya, terbuka ruang pertanggungjawaban etik. Jadi betapapun tadi kalau Bu Elsa mengatakan bahwa Ibtu Rudiana, hanya Ibtu Rudiana atau para penyidik lainnya Ibu yang tidak melanggar etik menurut Ibu? Semuanya. Nah, semua tidak melanggar etik. Belum, tapi kalau ternyata pokoknya belum ada putusan tapi itu. kalau ternyata Mahkamah Agung mengabulkan PK, maka justru kebalikannya. Terbuka ruang pertanggungjawaban etik bagi Ibtu Rudiana dan para penyidik lainnya. Oke, Bu Elsa mungkin punya pandangan apabila memang PK ini kemudian dikabulkan hakim. What's next? Kita tetap tunduk kepada putusan, ya. Apapun putusannya kita terima. Dan jika kalau ditolak ya sudah, ya. Itu yang memang kalau dari fakta-fakta yang kami dapati itu ya insya Allah ditolak ya. Tetapi kalau sampai diterima, ya tentu itu kewenangan dari kepolisian, bukan kewenangan saya. Berarti ada kemungkinan bahwa kalau itu diterima, berarti Ibtu Rudiana harus bertanggung jawab. Nggak bisa begitu, itu kan nanti diperiksa siapa yang bertanggung jawab. Karena Rudiana itu kan hanya 30 menit dan sudah pernah diperiksa di Propam. Itu Propam tuh etik loh. Dan itu waktu pemeriksaan itu sudah diumumkan. Kalau nggak salah Pak Reza juga mungkin udah tahu ya. Diumumkan oleh Divisi Humas Mabes Polri. Divisi Humas Mabes Polri. Iya, Sekian udah. bulan silam. Iya, dan kemudian ada lagi sebulan lalu langsung Kapolri memeriksa. Dan saya tahu karena Pak Rudiana diperiksa di sana, saya kan jadi tanya siapa aja yang diperiksa ini. Nah, terus kesimpulannya kalau kami lihat tentu sangat rahasia sekali ya. Dengan posisinya masih tetap di sini ya mungkin mereka masih menunggu putusan PK. Oke. Ya, Rahasia, tapi tentu di sisi lain kan publik juga perlu tahu Ini ya soal transparansi ini. yang saya katakan tadi. Transparansi, karena kalau kemudian tertutup rapat, satu, loh seolah-olah kok instruksi Kapolri tidak diikuti. Ya. Dan yang kedua, tidak adanya sikap transparan bahkan 0,01% pun itu akan bisa memancing kecaman dari masyarakat. Ya, saya berharap tidak demikian. Ya itu dia, Bu Elsa saja sebagai kuasa hukum tidak mengetahui detail soal ya, itu pemeriksaan internal itu. mereka. Jadi nanti apa kebijakan yang diputuskan dari hasil yang didapati oleh Mabes Polri dari pemeriksaan termasuk terpidana juga diperiksa loh. Jadi saya nggak bisa mau melampaui hal itu. Yang jelas ya kan bukan saya kan orang luar. Yang jelas pada saat ini mereka meyakini itu pembunuhan, itu aja yang saya tahu. Saya bingung ya terus terang begini. Ketika menangani kasus Verdi Sambo dalam waktu sekitar 1,5 bulan, Mabes Polri sudah luar biasa gesit masuk ke 3 dimensi. Etik diselesaikan, berujung pada pemecatan Verdi Sambo. Pidana berjalan, politik pun berjalan. Bagaimana kemudian Kapolri melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI untuk mengupdate wakil rakyat terkait dengan bagaimana perkembangan penanganan kasus Verdi Sambo. Pidana, etik, politik. Simultan dalam waktu 1,5 bulan beres. Peristiwa Cirebon ini udah berbulan-bulan ini. Sejak pertama kali kita gempar menyimak katanya ada orang yang kesurupan dalam film Vina, tapi kemudian perhatian publik beralih lagi dari hal-hal mistik ke hal-hal penegakan hukum. Sudah berbulan-bulan, pidananya mana? Etiknya mana? Politiknya mana?
Tanda tanya. Kenapa ya bisa begitu ya? Saya tidak tahu. Saya pun bingung, Nah, Mas gitu Reza kan? bingung, saya Iya. juga bingung, Bu Elsa juga bingung, kita semuanya bingung karena memang tidak ada penjelasan detail, apalagi terkait dengan tadi tidak ada pelanggaran kode etik. Kami tahu itu, tapi tidak ada penjelasan detail. Sepertinya penyidikan itu seperti apa, kemudian memunculkan kesimpulan seperti itu. Artinya tidak ada transparansi di sini. Saya ingin langsung menuju ke Bu Titin. Bu Titin, apa kabar PK Sakatatal? PK Sakatata sampai saat ini kami belum menerima informasi, Mbak, baik dari pengadilan maupun dari pengadilan negeri tentunya. Belum dapat informasi apa-apa, Mbak. Estimasi waktunya kapan kira-kira Bu Titin? Kelihatannya wartawan dah yang harus mendorong ke Mahkamah Agung gitu Aha. keputusannya. Baik, kami dapat informasi bahwa paling cepat katanya 3 bulan. Tapi kemarin kami berdiskusi dengan Pak Susno, menurut Pak Susno harusnya itu dalam seminggu seharusnya sudah bisa selesai dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah soal putusan MA. Tapi tentu kita masih menunggu bagaimana ini selanjutnya. PK Sakatatal pun kita masih mencermati soal PK para terpidana. Saya ingin ke Mas Raden, terakhir Mas Raden, dengan berbagai macam polemik kemudian soal kasus Vina dan juga Eki pada tahun 2016. Sidang PK sedang berlangsung, kemudian PK Sakatatal juga kita masih tunggu bagaimana hasilnya. Apa yang menjadi harapan tentu dari keluarga Vina, baik itu dari proses penyidikan kasus ini maupun juga dalam hal PK yang diajukan para terpidana? Ya, jadi kami wakili pihak keluarga adalah berharap kasus ini segera selesai, segera tuntas, sehingga arwah almarhumah bisa tenang dan juga apapun nanti hasilnya dari putusan pengadilan atau dari pihak kepolisian, itu hasil akan kita hormati dan akan kita laksanakan apapun nanti hasil akhirnya. Menerima meskipun mungkin pada akhirnya hasilnya adalah ini kecelakaan dan bukan pembunuhan. Iya, sudah sering saya katakan kita akan menerima dan berbesar hati apakah ini pembunuhan ataupun ini hasil kecelakaan. Baik, oke. Terakhir Bu Elsa, ini kesempatan Anda terakhir, apa yang ingin disampaikan? Ya, saya sampaikan ya, tadi bilang seminggu bisa putus itu nggak mungkin, ada aturannya ya. 60 hari pemberian berkas perkara PK. Dan saya juga dengar pengumuman dari Humas Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 30 Agustus kemarin baru berkas PK dikirim ke Mahkamah Agung. Nah, kemudian ya karena menggunakan digital ya tentunya setelah itu Mahkamah Agung lah yang menentukan itu. Setahu saya sih ya kalau pidana biasanya sekitar 6 bulanan ya, antara 6 bulanan 3 sampai 6 bulan. Tapi kita nggak tahu, itu kan kewenangan dari sana karena tidak ada ketetapan batas waktunya. Tapi yang ada ketetapan dari pengiriman berkas paling lama 60 hari. 60 hari. Nah, itu kan mulainya tanggal 24 Juli, tanggal 30 dikirim berkasnya. Jadi memang butuh waktu menurut Anda? Iya, jadi Tidak orang mungkin bilang, dalam seminggu itu selesai? Ya nggak mungkin lah orang. Jaksanya kan bikin kontra, kontra memori PK, ya kan? Saksi-saksinya semua kan dibahas oleh jaksa. Kan itu bukan menggunakan pemikiran, waktu, diskusi dari timnya. Jadi enggak. Jadi ya kita sama-sama nunggu sambil berdoa. Baik, Mas Reza, nampaknya Anda akan kami sering undang lagi ke sini karena sepertinya prosesnya akan lebih panjang dari yang kita bayangkan. Apakah memang sepanjang itu? Semakin sering diundang ke sini semakin gergetan saya jadinya gitu. Dan saya semakin larut dalam paranoia saya sendiri. Kenapa? Paranoia tapi ilmiah. Karena dalam psikologi forensik ada istilah curtain code, kode tirai. Istilah ini untuk menunjuk kecenderungan personil penegakan hukum, termasuk personil polisi, menutup-nutupi kesalahan sejawat mereka. Maka izinkan saya untuk dengan segala hormat, mungkin saya khilaf ini, tapi saya jujur katakan, kenapa aspek transparansi sepertinya kepinggir saat ini, itu menyediakan dasar bagi saya untuk khawatir bahwa jangan-jangan curtain code alias kode tirai, kecenderungan menutup-nutupi kesalahan, itu sedang bermain-main saat ini. Mudah-mudahan saya keliru. Tapi pertanyaannya adalah sampai kapan, kalau memang itu benar terjadi, mau sampai kapan permainan ini akan terus berlangsung ya? Saya sih berharap sebetulnya sebelum pelantikan presiden baru, ini udah harus ada selesai. pengumuman publik tentang aspek pidananya bagaimana,
aspek etiknya bagaimana? Oke, Agar tidak kemudian berlarut-larut. pergantian rezim ini meninggalkan kenangan yang sangat indah, sangat luhur, sangat profesional terkait dengan terutama sekali Kapolri Jenderal Listio Sigit. Baik, terakhir Bu Titin, PK dari 6 terpidana juga sedang berlangsung sidangnya. Apa yang kemudian menjadi harapan mungkin ya dari Bu Titin dengan berlangsungnya sidang PK 6 terpidana ini yang kemudian akan kemungkinan besar akan berpengaruh kepada PK Sakatatal juga? Saya sih yakin 7 terpidana akan bebas, Mbak. PK akan dikabulkan, insya Allah, amin. Allah Oke. Akbar. Baik, termasuk Sakatatal, termasuk Sudirman dan juga 6 terpidana lainnya. Kami tentu nanti akan menantikan perkembangan lebih lanjut. Bu Elsa juga pasti akan kami undang untuk memberikan ruang berbicara, meluruskan berbagai macam hal pun dengan Mas Reza dan juga Mas Raden serta Bu Titin. Terima kasih semuanya sudah hadir di NTV Prime Dialog hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat